Bapak Saudara, apa kabarnya pada pagi hari ini? Tentunya luar biasa, amin. Pagi hari ini kita kembali dalam ibadah kita dalam perayaan Paskah. Karena apa? Karena Tuhan kita telah bangkit. Tuhan kita telah mengalahkan maut. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Mari bagi saudara-saudara yang baru bersiap-siap untuk ibadah online kita, saya persilakan untuk mengambil posisi duduk yang paling nyaman agar sepanjang ibadah ini kita dapat fokus dalam menikmati hadirat Tuhan. Sudah siap? Baik, mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan di pagi yang indah ini Tuhan. Kami segenap umat-Mu Tuhan, dimanapun kami saat ini berada Tuhan. Umat GBI BKP Aston Tuhan. Kiranya Tuhan, sucikan dan kuduskan kami untuk layak dalam masuk pelataran-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, sehingga setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini Tuhan mengalami lawatan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang telah bangkit mengalahkan maut. Dan kami percaya Tuhan, tiada Allah lain yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersiap memuji dan menyembah hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan kasih-Nya yang luar biasa, sebab Dia telah mengadakan karya yang terbesar bagi kita dengan datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Dia baik saudara, Dia sungguh indah, Dia Allah yang luar biasa. Sama-sama saya katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kita ulangi pujian ini dari awal. Katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kami temukan di dalam-Mu Tuhan. Di dalam-Mu. Katakan, Yesusku, pujian dari hati. Amin. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
sekali lagi sama-sama katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita berikan tepuk tangan. Kita mari sembah puji Dia. Naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Karyanya yang begitu besar dalam hidup kita. Sembah Kau Tuhan, ku puji Kau Yesus, ku sembah Tuhan. Lebih lagi saudara, naikkan penyembahan kepada Tuhan. Dimanapun saat ini engkau berada, Tuhan sedang melawat keluargamu saat ini. Engkau yang berbeban berat, saat ini Tuhan mau lepaskan saudara. Mari terus naikkan pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Hosana. Dengan lembut sekali lagi katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Jemaat saja katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Yes, ini waktunya kita bersorak memuji nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kita angkat satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan kita dahsyat, sebab kubur telah kosong. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati
buktikan Dia hidup. Sama-sama katakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dari awal kita katakan, Yesus Kristus Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku. Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi bagai Raja. Sama-sama katakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Kami tak akan gentar Tuhan, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Musik. Sama-sama tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi, sama-sama kita katakan pujian ini. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sorakan haleluya. Wow, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Lebih lagi, seperti itu kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Wow, jemaat-jemaat luar biasa. Tiba saatnya kita mempersiapkan diri kita, hati kita dan pikiran kita untuk menerima firman yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Sama-sama katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Katakan pujian dari awal. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan
dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Salam Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Pagi hari ini saya akan sampaikan pesan firman Tuhan dalam perayaan Paskah kita pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini Engkau satukan kami. Apapun kami berada, tapi kami boleh rindu terus datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar menghampiri tahta hadirat-Mu Tuhan. Untuk kami rindu mendengarkan pesan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan Engkau berfirman di tengah-tengah kami, terkhusus pagi hari ini kami boleh merayakan Paskah, yaitu Kristus Yesus telah bangkit bagi kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin, amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, kita buka Alkitab kita di dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita. Demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara jemaat yang Tuhan kasihi, ayat firman Tuhan ini adalah pesan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan ini adalah ayat firman Tuhan sebagai satu ungkapan isi hati Rasul Paulus yang paling dalam. Satu tekad, satu kerinduannya agar supaya dia mengenal Kristus di dalam persekutuan secara pribadi, mempersatukan diri dia terhadap Kristus dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Saudara, ini juga merupakan satu tekad dan kerinduan saya, dan satu tekad kerinduan setiap kita, agar supaya saudara dan saya mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mencatat minimal ada 3 hal dari ayat firman Tuhan kita telah baca tadi. Saya baca kembali. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Persekutuan dalam penderitaan Kristus. Sebab
sebab itu yang pertama saudara yang kasih dalam Tuhan sebagai pesan pagi hari ini, firman Tuhan pagi hari bagi setiap kita. Saya mencatat minimal ada 3 hal berbicara tentang Paskah. Yang pertama, Paskah berbicara tentang penderitaan. Penderitaan Kristus dapat kita temukan di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, tercatat dengan gamblang dan terbuka di sana. Dikisahkan bagaimana Yesus masuk dalam satu proses demi proses, satu bagian kepada bagian yang lain. Bagaimana ketika Yesus ditangkap dan dia dibawa ke mahkamah agama dan dia diadili dan dia dijatuhi hukuman, dia dianiaya, dia disalibkan, dia mati. Saudara, ketika Yesus mengalami aniaya yang sebegitu rupa, penderitaannya yang begitu rupa, saya tidak dapat bayangkan. Tubuh tercabik-cabik, tangan dipakukan, darah mengalir, seluruh tubuhnya mengalir darah, bahkan sampai tombak menghujam tubuh Kristus Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak dapat bayangkan keadaan kondisi yang seperti ini. Dan saya ngerti bahwa ini satu penderitaan yang tidak manusiawi. Dan saya tidak pernah temukan penderitaan seperti yang Yesus Kristus alami. Itu sebabnya pagi hari ini saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak tahu keadaan kondisi saudara. Penderitaan, aniaya, kesukaran, masa-masa sulit yang mungkin saudara alami hari-hari ini. Satu hal saya mau katakan, itu tidak akan pernah sebanding dan tidak akan pernah dapat kita bandingkan, kita sandingkan dengan penderitaan Kristus Yesus. Dia harus naik, tersalibkan demi untuk saudara dan saya. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, tidaklah sepatutnya bagi setiap orang percaya, tidaklah sepatutnya seorang pun orang Kristen yang komplain di dalam masa-masa sulit, kesusahan yang mereka alami. Sebab kenapa saya katakan, Rasul Petrus berpesan di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 berkata demikian. 1 Petrus 4 ayat 12 berkata demikian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Saudara, firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudara kekasih, janganlah kamu heran akan nyali siksaan yang akan datang kepadamu sebagai satu ujian, seolah-olah sebagai sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Tidak ada yang sesuatu yang luar biasa terjadi atas penderitaan yang kita alami hari-hari ini. Kesusahan, kesulitan yang dialami orang-orang, seluruh umat manusia di atas muka bumi ini, itu bukanlah kesusahan, kesulitan yang tidak dan tidak akan pernah sebanding dengan penderitaan yang Yesus Kristus alami. Katakan amin. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, Mazmur 46 ayat yang pertama berkata demikian. Mazmur 46. Tolong bacakan Mazmur 46 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Untuk memimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Selah. Kita tidak akan pernah takut, katakan amin, sebab Dia adalah pelindung kita. Itu sebabnya penderitaan apapun yang Anda alami hari-hari ini tidaklah sebanding dengan Yesus Kristus alami. Dan saya percaya ketika kita mengingat, ketika kita mengenang, ketika kita mendengar akan hal ini,
makin akan membangkitkan gairah semangat bagi saudara. Sebab Dia Allah yang tidak pernah meninggalkanmu di dalam setiap masa-masa sulit dan sukar yang engkau alami. Sebab Dia adalah penolong bagi Anda dan bagi saya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yang kedua, Paskah juga berbicara tentang kematian, yaitu kematian Kristus Yesus. Saudara, Yesus mati untuk mengembalikan gambar diri Allah yang hilang, kemuliaan Allah yang hilang, gambar diri Allah yang rusak akibat manusia mula-mula, yaitu Adam dan Hawa yang jatuh di dalam dosa di Taman Eden, dikisahkan di dalam kitab Kejadian 2 dan 3. Sehingga apa? Sehingga karakter dan sifat eksistensi Allah rusak dalam diri manusia. Itu sebabnya dalam Roma 3 ayat 23 firman Tuhan berkata bahwa semua manusia telah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Inilah kemuliaan Allah yang hilang, gambar diri Allah yang hilang dari manusia. Sebab dikatakan upah dosa adalah maut. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan segala usaha, dengan segala kekuatan manusia, tidak akan pernah dapat melepaskan mereka dari belenggu dosa. Dengan segala usaha dan kekuatan manusia, tidak akan pernah dapat dan mampu untuk menyelamatkan diri mereka dari dosa. Maka itu sebabnya tidak ada cara lain bagi Allah Bapa di dalam surga. Dia harus turun dari tahta dan Dia turun ke atas dunia dan mengambil rupa seorang anak manusia. Itulah Yesus Kristus. Maka sebabnya di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 8 firman Tuhan berkata demikian. Yang walaupun rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus taat bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah terbesar bagi manusia adalah Tuhan Yesus bersedia mengorbankan nyawanya, mengorbankan dirinya bagi semua umat manusia. Dan pagi hari ini bagi saudara, siapapun Anda, dimanapun Anda, saudara yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, tidak ada cara lain bagi seorang manusia untuk dibebaskan dari belenggu dosa. Dan tidak ada cara lain bagi seorang anak manusia untuk mereka diselamatkan kecuali satu. Mereka datang dan percaya kepada Kristus Yesus. Sebab Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang dapat datang kepada Allah Bapa jika tidak melalui aku. Pagi hari ini, jika engkau yang mendengar firman Tuhan ini, engkau yang belum percaya kepada Kristus, dan biarlah pagi hari ini Roh Kudus melawat hati saudara, buka hatimu dan terimalah Yesus, maka engkau akan dibebaskan dari belenggu dosa dan engkau akan diselamatkan. Katakan amin. Yang kedua, selanjutnya saudara yang kasih dalam Tuhan, bagi saudara jemaat yang Tuhan kasih, engkau yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, engkau yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, jangan lagi engkau bermain-main dalam kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan kita di dunia ini sebagai satu kesempatan bagi kita untuk kita bertanding dan untuk mempertunjukkan iman percaya kita kepada Kristus, sehingga kelak ketika kita menghadapi setiap perjalanan kehidupan kita yang kita kuat dan teguh bersama dengan Kristus, dan jangan sampai kita kembali jatuh ke dalam dosa, sebab dosa akan membawa kepada maut, yaitu kematian. Tetaplah kerjakan keselamatan saudara dengan takut dan gentar akan Tuhan. Katakan amin.
Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang ketiga, saudara yang kasih dalam Tuhan, Paskah juga berbicara tentang kebangkitan, yaitu ada kuasa di dalam kebangkitan Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Kuasa kebangkitan Kristus Yesus ada saudara dan saya akan peroleh satu jaminan hidup di dunia dan hidup kekal di sorga. Katakan amin. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Bantu saya. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Katakan amin. Telah melahirkan kita kembali di dalam kematian Kristus dan kebangkitannya untuk menerima kehidupan. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, ini satu jaminan yang kita peroleh setiap orang percaya. Sebab di dalam kematian Kristus dan kebangkitan Kristus ada kuasa, satu kehidupan jaminan di dunia dan kehidupan kekal. Katakan amin. Yang kedua, ada kuasa yang memastikan saudara dan saya bahwa tidak ada satu kuasa apapun yang ada di atas muka bumi ini yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Bantu saya di dalam Roma 8 ayat 38 sampai dengan 39. Roma 8 ayat 38 sampai dengan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau kuasa-kuasa di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus yang Tuhan ada kita. dalam Kristus Yesus. Sebab Kristus telah menyerahkan dirinya, darahnya dicurahkan bagi saudara dan saya, dan tidak satu kuasa apapun yang dapat menjatuhkan Anda dan saya. Katakan amin. Dan juga di dalam kuasa kebangkitan Kristus kelak saudara dan saya akan dibangkitkan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tercatat di dalam 1 Korintus 15, saudara yang kasih dalam Tuhan. Bagaimana kelak saudara yang kasih dalam orang yang mati dalam Kristus akan bangkit, dan orang yang hidup akan bangkit dan akan berjumpa di angkasa. Ada satu pertemuan bagi setiap orang percaya, dan akan ada bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Kuasa kebangkitan Kristus Yesus bagi setiap kita. Itu sebabnya hari ini kita memperingati kebangkitan Kristus. Biarlah segala kekhawatiran, segala ketakutan, dan segala bentuk keterikatan tidak lagi membelenggu hidup kita. Kristus telah menang atas maut, dan kita pun mengambil bagian di dalam kemenangan Kristus. Sebab kita dipersatukan di dalam kematian, kebangkitan Kristus Yesus. Bagi saudara jemaat yang Tuhan kasih, atau siapapun engkau mendengar firman Tuhan pagi hari ini, yakinlah bahwa kebangkitan Kristus telah membuat hidup Anda, hidup saya, hidup setiap kita berada di dalam kemenangan bersama dengan Kristus. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan biarlah saudara yang kasih dalam Tuhan, pesan firman Tuhan pagi hari ini memberkati setiap engkau jemaat yang Tuhan kasihi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat BKP Aston yang Tuhan kasihi, beberapa pengumuman kita perhatikan. Yang pertama, ibadah raya kita setiap hari Minggu jam 8 pagi. Dengan kondisi keadaan yang saat ini ada, kita tidak ada bersama-sama, yaitu di Hotel Aston lantai 3 ruang Regensi, tapi kita berada di rumah kita masing-masing mengikuti ibadah secara online seperti ini. Mari ikuti terus, jangan sampai ada yang absen. Ambil bagian bersama-sama, bersekutu bersama dengan Tuhan.
Suami, istri, anak-anak gandeng tangan, duduk bersama-sama, dengar firman Tuhan, dengar pesan firman Tuhan, unity bersama dan berdoa bersama bagi Tuhan. Dan kemudian yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap hari Rabu kita juga ada jam 7 malam, kita akan naik menara doa, kita bersama-sama unity, kita gunakan fasilitas Zoom, kita berdoa, kita saudara di mana, di rumah, di kantor, ataupun saudara ada di manapun saudara, kita bisa bersama-sama. Jam 7 malam kita ada doa bersama, kita berdoa bagi kota bangsa kita berdoa bagi jiwa-jiwa agar supaya kiranya apa yang hari ini terjadi COVID-19 berhenti dan stop, sehingga terjadi pemulihan atas kota bangsa kita dan jiwa-jiwa dipulihkan, disembuhkan, sehingga semakin banyak jiwa yang boleh dituai bagi kemuliaan nama Tuhan, dan bahkan juga terjadi pemulihan atas ekonomi bangsa dan negara kita. Terus berdoa bagi kota bangsa kita. Dan kemudian yang ketiga, setiap Sabtu pagi jam 5 kita juga ada doa bersama-sama agar supaya kiranya terjadi pemulihan atas kota bangsa kita. Saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Sebab itu terus bangun hidupmu di dalam Kristus supaya kehidupan kita semakin berubah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari saudara yang kasih dalam, kita akan tutup ibadah kita bersatu hati, kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau kami telah memuji menyembah-Mu. Bahkan kami telah mendengar pesan firman-Mu, perayaan Paskah kami pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan satu tekad dan kerinduan kami boleh bersatukan di dalam penderitaan, pengorbanan, salib Kristus, kematian Kristus, bahkan kebangkitannya yang telah memberikan kepastian hidup bagi setiap kami di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Terima kasih Bapa. Engkau berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Apabila di antara mereka yang saat ini sedang menderita sakit, kiranya Tuhan jamah dan pulihkan mereka, disembuhkan dalam nama Yesus. Di dalam kesulitan dan dalam persoalan masalah yang mereka hadapi, Roh Kudus Engkau hadir, Engkau ada bersama dengan mereka. Berikan kekuatan bagi mereka. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Dalam pekerjaan usaha mereka Tuhan berkati. Apa yang menjadi kebutuhan umat-Mu, Engkau Allah yang telah mencukupkan dan menyediakan bagi setiap keperluan kebutuhan kami. Sebab kami adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat kota bangsa kami. Apa yang terjadi hari-hari ini Tuhan, kami berdoa biar kiranya lawatan Roh Kudus melawat jiwa-jiwa yang ada di kota bangsa ini, dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Pulau Rote sampai dengan Pulau Banda, diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Apa yang kami alami hari-hari ini tanpa seizin Tuhan tidak akan pernah terjadi. Maka itu kami percaya Tuhan, semuanya ini akan berlalu dan stop, berhenti, dan terjadi pemulihan atas kota bangsa kami. Berkati pemimpin bangsa kami Tuhan, presiden, wakil presiden, sampai seluruh jajaran terendah diberkati dan dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sempurnakan doa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami, yaitu doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan kasih, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Dia. Diberkatilah hidupmu, keluargamu, suami istri, anak-anakmu. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di luar, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, kambing dombamu, dan diberkatilah engkau di pagi, diberkatilah engkau di siang dan malam hari, diberkatilah engkau mulai dari saat ini sampai hidup kekal. Damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi selamat Paskah, Tuhan Yesus berkati. Sampai berjumpa di minggu ke depan. Haleluya. Salam.